studi kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah besar di Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2023 menunjukkan ada lebih dari 3 juta pengguna narkoba aktif di seluruh Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada keamanan dan moral masyarakat. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah kasus penyalahgunaan narkoba oleh seorang publik figur yang tertangkap tangan memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan, terutama ketika pelaku berasal dari kalangan terkenal. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menyebutkan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri akan dipenjara paling lama 4 tahun. Namun, setelah dilakukan asesmen oleh tim BNN, pelaku dinyatakan sebagai pengguna bukan pengedar. Karena itu, pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman penjara. Keputusan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang hukum di Indonesia. Jika dulu pengguna narkoba selalu dianggap sebagai pelaku kejahatan, sekarang banyak yang dipandang sebagai korban yang perlu direhabilitasi. Pendekatan seperti ini dianggap lebih manusiawi dan sesuai dengan keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menekankan pemulihan dan perbaikan, bukan sekedar hukuman. Meski begitu, masyarakat sering merasa bahwa ketika pelaku adalah figur, hukuman yang dijatuhkan terlihat lebih ringan dibanding masyarakat biasa. Padahal dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, yang artinya siapapun yang melakukan pelanggaran seharusnya diperlakukan secara adil tanpa melihat status atau jabatan. Sebagai penutup kasus ini, yang menunjukkan tindak pidana narkotika Indonesia sudah mulai mengarah ke pendekatan yang lebih manusiawi, tetapi tetap harus dijalankan secara konsisten, adil, dan tanpa pandang bulu. Dengan begitu, hukum bisa benar-benar menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi semua warga negara. Sekian dari saya, terima kasih.